Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, siswa dan siswi SMP TK Akhlak kelas 7? Mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekurangan satu apapun. Dan bisa doakan mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, kita akan mengikuti materi pelajaran PAI bab yang ke-11 tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Mari kita ikuti bersama. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, kalian bisa memahami tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Yang kedua, menjelaskan perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Yang ketiga, memahami serta menjelaskan dalil dari Al-Quran dan hadis yang terkait dengan perjuangan Muhammad SAW. Yang keempat adalah mengimplementasikan perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bermula dari sebuah dalil Al-Quran yang terkait dengan dakwah Rasulullah SAW yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Terdapat di surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Hai orang-orang yang berkumpul, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dari Tuhanmu, dan agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Yang kedua, dalil atau ayat yang terkait dengan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah yang dilakukan secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat di surat Al-Hijr ayat 49. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Inilah dalil dakwah Rasul secara terang-terangan. Dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang di antara kalian yang melihat kemunkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, hendaklah merubah dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Anak sekalian yang selamat, yang berbahagia, kita bisa melihat perspektif ke belakang tentang perjuangan Rasulullah SAW pada periode Mekah dan kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, yang pertama adalah mayoritas penyembah berhala. Yang kedua, kerjaannya adalah merampok, membunuh, minum minuman keras, dan berzina. Yang ketiga, tradisi membunuh dan mengubur anak bayi perempuan hidup-hidup. Yang keempat adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di periode Mekah ini, yaitu melalui sanak kerabat, sanak keluarga beliau, dengan dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka beberapa sanak keluarga dan kerabat beliau menyatakan diri masuk Islam. Di antaranya adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Zaid bin Harisah, dan Bilal bin Rabah. Adapun dakwah yang dilakukan secara terang-terangan, yaitu dengan metode mengundang semua kafilah-kafilah
mengundang semua golongan-golongan masyarakat yang ada di Mekah pada waktu itu. Lalu mereka dikumpulkan di suatu bukit yang bernama Bukit Safa. Disitulah beliau berseru dan berpidato kepada masyarakat Mekah pada waktu itu, yaitu supaya mereka menyembah Allah yang telah menciptakan mereka dan menyembah Allah yang telah mematikan mereka. Seruan Rasulullah SAW dan pidato yang disampaikan oleh Rasulullah SAW banyak mendapatkan reaksi. Ada reaksi yang mendukung beliau, namun banyak juga yang menentang beliau. Di antaranya adalah kerabat beliau sendiri, paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Tantangannya dihadapi para sahabat ketika mereka menyatakan diri untuk menyembah Allah adalah Bilal bin Rabah. Beliau disiksa, diikat dan dilentangkan di atas padang pasir. Yasir dan Ammar, keluarga Yasir ini, ditusuk menggunakan lembing oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Anak kalian yang saya hormati, hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah ini adalah, yang pertama, hendaklah kita mempunyai jiwa-jiwa yang teguh, istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam mengajak kebaikan, dan istiqomah untuk menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya yaitu dalam berdakwah kita harus mempunyai sifat kesabaran dan ketabahan yang tinggi dalam menghadapi segala ujian dan juga tantangan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, ketika menyampaikan dakwah, hendaklah dengan bijak, hendaklah dengan bijaksana untuk menyampaikan agar mereka mendapatkan sentuhan-sentuhan, mereka mendapatkan kepuasan diri, dan juga mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ini juga perlu ketegasan. Ketegasan untuk menyampaikan kebenaran dan ketegasan untuk menyampaikan kebatilan. Yang kelima adalah hendaklah dalam berdakwah kita harus berakhlak mulia dengan akhlak-akhlak yang baik agar orang ikut kepada kita dan ikut dalam barisan kita dalam merubah sikap-sikap mereka ke sikap kejariahan menuju sifat ketauhidan. Dan yang terakhir adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian, demikianlah materi pelajaran pada hari ini. Untuk tugas mandiri, mohon kepada kalian semua untuk mengerjakan di buku tulis, kemudian dikirim melalui email Mister di mistersoleh24@gmail.com. Inilah soal-soal yang akan kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya dan dapat dikerjakan secepat-cepatnya. Saya kira itu materi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan perlindungan dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.